Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menyimpan, memproduksi, dan mengeluarkan urin. Dimulai dari ginjal. Ginjal memiliki peran yang sangat penting dalam filtrasi darah, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, menjaga keseimbangan elektrolit, asam basa, serta volume cairan tubuh. Ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 5-7 cm dan ketebalan 3 cm. Ginjal terletak di kedua sisi tubuh, tepatnya di bawah tulang rusuk dan di dalam rongga peritoneum. Di sini lanjut ke proses filtrasi ginjal. Darah yang masuk melalui arteri renal akan disaring di glomerulus. Selama filtrasi, sebagian cairan seperti glukosa, natrium, dan urea akan dimasukkan ke kapsul Bowman untuk menjadi filtrat. Lalu masuk ke proses reabsorpsi, di mana di tubulus contortus proximal sebagian besar air, garam, dan asam amino akan diserap kembali ke dalam tubuh. Lalu masuk ke proses sekresi, di mana ion H+ dan sisa-sisa produk metabolisme akan disekresikan. Nah, setelah proses itu akan terjadi proses filtrat, di mana akan dialirkan ke pelvis ginjal. Masuk ke ureter. Ureter adalah organ yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin yang terbentuk di ginjal melalui ureter untuk menuju kandung kemih. Masuk ke kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan. Kandung kemih memiliki volume sekitar 100-200 mm ketika kosong dan akan penuh sekitar 500-600 ml. Uretra adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih dengan dunia luar. Pada pria, uretra memiliki panjang sekitar 18-20 cm dan pada wanita hanya 4 cm di depan lubang vagina. Baik, di sini kami akan mengambil contoh kasusnya, yaitu seorang ibu hamil G1 penol anol, usia kehamilan 26 minggu, trimester kedua. KPMB dengan keluhan sering membuang air kecil. Setelah kehamilan memasuki trimester kedua, keluhan semakin terasa, terutama pada malam hari. Saat ini harus terbangun untuk buang air kecil sekitar 2-3 kali setiap malam, meskipun volume urin yang dikeluarkan tidak banyak, namun perasa ingin buang air kecil setelah datang secara tiba-tiba. Penyelesaian kasus ibu hamil G1 penol anol, usia kehamilan 26 minggu, mengeluh sering buang air kecil. Identitas pasien ini nama Ibu S, usia 29 tahun, status obstetrik G1 penol anol. Kehamilan pertama, belum pernah melahirkan, belum pernah mengalami keguguran. Usia kehamilan 26 minggu, trimester kedua. Pekerjaan ibu rumah tangga, riwayat medis sehat, tidak ada riwayat penyakit atau kelainan medis sebelumnya. Keluhan utama, Ibu S mengeluhkan sering buang air kecil sejak memasuki trimester kedua. Kehamilan dengan keluhan yang semakin terasa terutama pada malam hari. Ia harus terbangun 2-3 kali setiap malam untuk buang air kecil, meskipun volume urin yang dikeluarkan tidak banyak. Perasaan ingin buang air kecil datang secara tiba-tiba dan mengganggu kenyamanan tidur. Pemeriksaan yang dilakukan ada beberapa, yaitu 1. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/70 mmHg normal, berat badan bertambah sekitar 5 kg sejak awal kehamilan, tinggi fundus sesuai dengan usia kehamilan 26 minggu. 2. Pemeriksaan penunjang. Urinalysis tidak ditemukan infeksi saluran kemih, bakteri negatif, tidak ada darah dalam urin, pH urin normal. USG kehamilan, posisi janin baik, ukuran janin sesuai dengan usia kehamilan, tidak ada kelainan pada organ reproduksi. Nah, dari kasus tersebut terdapat beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, peningkatan ukuran rahim yang memberikan tekanan pada kandung kemih sehingga mengurangi kapasitas penampungan urin dan meningkatkan frekuensi dorongan untuk membuang air kecil. Lalu yang kedua yaitu perubahan hormon, di mana hormon progesteron yang meningkat selama kehamilan menyebabkan relaksasi otot polos, termasuk otot yang mengontrol kandung kemih, sehingga meningkatkan frekuensi buang air kecil.
Yang ketiga yaitu darah yang meningkat selama kehamilan menyebabkan ginjal menyaring lebih banyak darah sehingga menghasilkan lebih banyak urin. Yang keempat atau yang terakhir yaitu posisi janin yang semakin besar, dan yang posisi janin yang semakin berkembang juga memberikan tekanan pada kandung kemih yang memperburuk keluhan tersebut. Baik, cara pencegahannya adalah yang pertama, mengelola asupan cairan dengan bijak, seperti minum yang cukup. Ibu hamil tetap disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, meminum air putih 8-10 gelas per hari untuk menjaga kesehatan dan mencegah dehidrasi pada tubuh ibu hamil. Yang kedua, posisi tidur yang nyaman. Dan yang ketiga ada latihan Kegel. Latihan Kegel yang dilakukan secara rutin dapat membantu memperkuat otot dasar panggul sehingga meningkatkan kontrol terhadap kandung kemih dan mengurangi keluhan sering buang air kecil yang tidak terkendali. Yang keempat, pemberian edukasi pada ibu hamil. Pahami perubahan tubuh. Edukasi mengenai perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan sangat penting agar ibu hamil dapat lebih memahami dan menerima perubahan tubuhnya, serta mengetahui cara-cara untuk mengatasi keluhan yang timbul.